안녕하세요 여러분, 은지쌤입니다. Hari ini kita akan membahas tentang periode akhir Goryeo yang merupakan titik balik penting dalam sejarah Korea. Goryeo pernah menjadi negara yang kuat, tetapi seiring berjalannya waktu mengalami kekacauan politik dan tekanan dari kekuatan asing yang mengarah kepada kejatuhannya. Dalam video ini kita akan fokus pada kekacauan di akhir Goryeo dan kisah pahlawan Lee Seong-ge. Kekacauan politik di akhir Goryeo. Akhir Goryeo adalah waktu yang penuh dengan kekacauan politik dan konflik yang ekstrim, terutama kekuasaan raja melemah dan pertikaian di antara para bangsawan semakin parah, sehingga pemerintahan mulai goyah. Bahkan setelah runtuhnya pemerintahan militer, perpecahan di dalam kerajaan dan campur tangan asing membuat Goryeo tidak mampu mempertahankan stabilitas politik. Dalam kekacauan ini, rakyat Goryeo mengalami penderitaan yang besar dan kekuatan integrasi negara secara bertahap melemah. Serangan Mongol dan campur tangan dinasti Yuan. Selama periode akhir Goryeo, ada serangan dari Kekaisaran Mongol yang menyebabkan Goryeo mengalami campur tangan Mongol selama waktu yang lama. Di bawah campur tangan dinasti Yuan, raja-raja Goryeo harus mengawasi tindakan mereka. Kehilangan otonomi sebagai negara merdeka yang berdampak besar pada ekonomi dan masyarakat. Secara khusus, para bangsawan Goryeo berusaha memperkuat posisi mereka melalui kolaborasi dengan Yuan, yang semakin meningkatkan ketidakpuasan rakyat. Upaya reformasi Raja Gongmin. Namun di tengah situasi ini, ada upaya untuk membangun kembali Goryeo. Tokoh terkemuka dalam hal ini adalah Raja Gongmin. Ia mendorong kebijakan reformasi untuk bebas dari campur tangan Yuan dan memulihkan kedaulatan Goryeo. Ia berusaha mengusir kekuatan Yuan dan mengangkat pejabat militer baru untuk membangkitkan kembali negara. Namun, reformasinya tidak membuahkan hasil yang signifikan karena perlawanan dari para bangsawan dan konflik internal. Setelah pembunuhan Raja Gongmin, kekuasaan kerajaan Goryeo kembali melemah. Munculnya Lee Seong-ge dan pemberontakan di Wihwado. Di tengah kekacauan ini, seorang tokoh penting muncul, yaitu Jenderal Lee Seong-ge. Ia diakui karena kemampuan militernya dan dengan cepat menjadi tokoh terkemuka di akhir Goryeo. Khususnya, Lee Seong-ge berperan besar dalam pemberontakan Wihwado, yang merupakan perang terakhir Goryeo. Pada saat itu, Goryeo terlibat konflik dengan Ming dan berusaha menyerang Liao Tong. Tetapi Lee Seong-ge menolak dan memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Melalui peristiwa ini, ia memperoleh kekuatan politik yang besar dan membuka jalan bagi era baru. Awal pendirian Joseon, peran bangsawan baru. Kemunculan Lee Seong-ge juga terkait erat dengan bangsawan baru di akhir Goryeo. Mereka terutama belajar Konfusianisme dan menjadi kekuatan yang menentang politik korup Goryeo dan campur tangan Yuan. Lee Seong-ge bekerja sama dengan bangsawan baru untuk melawan kekuatan bangsawan lama dan membentuk kekuatan politik baru. Berdasarkan aliansi ini, Goryeo semakin mengalami perubahan. Dan akhirnya, dinasti Goryeo berakhir, digantikan oleh dinasti Joseon. Raja terakhir Goryeo, Raja Gongyang. Raja terakhir Goryeo adalah Raja Gongyang. Ia naik tahta dengan dukungan Lee Seong-ge, tetapi kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh Lee Seong-ge dan kelompok bangsawan baru yang mendukungnya. Akhirnya, Raja Gongyang menyerahkan tahta kepada Lee Seong-ge, menandai berakhirnya dinasti Goryeo secara resmi. Pengunduran Raja Gongyang merupakan peristiwa penting yang menandai akhir sebuah dinasti, membuka jalan bagi dimulainya era baru yaitu Joseon. Makna pendirian Joseon. Dinasti Goryeo memegang peranan penting dalam sejarah Korea selama sekitar 500 tahun, tetapi mengalami kemunduran akibat kekacauan dan tekanan asing di akhir Goryeo. Namun, dalam kekacauan ini, Lee Seong-ge dan bangsawan baru mendirikan Joseon, membuka lembaran sejarah baru. Joseon membangun struktur politik dan sosial yang didasarkan pada Konfusianisme, menuliskan bab baru dalam sejarah Korea.
Hari ini kita telah secara singkat meninjaukan kekacauan politik di akhir Goryeo, memunculkan Lee Seong-ge dan proses pendirian Joseon. Periode ini menandai akhir satu era dan awal era baru, yang merupakan titik balik penting dalam sejarah Korea. Dalam episode berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang awal dinasti Joseon. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di lain waktu. 여기까지 은지쌤이었습니다.